Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa orang NU bisa ditipu Mbak Alawi? Karena orang NU itu percaya khurafat. Karena orang NU itu banyak yang sakti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Teman-teman yang semoga dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Ada saja teman-teman ya kelakuan orang-orang yang tidak bertanggung jawab atas video-videonya. Mereka sengaja membuat parodi-parodi, sengaja ingin menjatuhkan dakwah salafi. Seperti halnya di dalam cuplikan video ini. Terlihat makhluk asing ini teman-teman ya membuat parodi seakan-akan ada kemiripan dengan Ustadz Yazid Abdul Qadir Jawas di saat menyampaikan dakwahnya. Dan mungkin cuplikan video ini dari sekian banyak parodi-parodi yang mereka buat untuk menjatuhkan dakwah salaf. Karena banyak sekali teman-teman ya orang-orang yang membenci dakwah salaf sehingga sedemikian mungkin mereka rela mengedit-ngedit muka ustadz-ustadz salafi, sengaja ingin menjatuhkan ustadz-ustadz salafi tersebut. Bahkan saya sempat melihat cuplikan video, ada video Ustadz Firanda Andirja dan Ustadz Yazid Abdul Qadir Jawas yang diedit mukanya sehingga terlihat seram dan menakutkan. Jadi di kepalanya itu teman-temannya diedit seperti ada tanduknya. Nauzubillah teman-teman ya. Nama-nama malaikat yang hadisnya tidak ada dalil yang sahih. Contohnya malaikat Ridwan. Kata sebagian orang penjaga surga namanya apa? Malaikat Ridwan. Dan ini tidak ada dalilnya. Anak ini akan aku pelihara dan akan aku didik menjadi manusia jahat yang paling jahat. Dan ini dia parodi yang saya maksud, seorang makhluk asing yang menyamakan videonya dengan Ustadz Yazid Abdul Qadir Jawas. Mengucapkan alhamdulillah ketika selesai dari salam di dalam sholat adalah perbuatan bid'ah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucapkan alhamdulillah ketika selesai dari salam itu dibarengi dengan subhanallah dan Allahu Akbar masing-masing 33 kali. Itu memang bentuk zikir beliau sallallahu alaihi wasallam setelah selesai dari salam. Namun permasalahannya mengucapkan alhamdulillah secara sendirian mungkin dipahami oleh sebagian masyarakat itu memang tidak dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Melihat parodi video tadi teman-teman ya, apalah maksud dari video tersebut yang bertuliskan, semenjak saya mendengar dakwah Wahabi katanya jarang sekali saya menonton film komedi. Memangnya agama ini untuk bahan lelucon? Memangnya agama ini untuk bahan main-main atau buat tertawa-tertawa di dalam majelis ilmu? Bagaimana ilmu itu bisa sampai ke hati kita apabila di dalam majelis tersebut banyak sekali lelucon, banyak sekali guyon. Karena kita menyampaikan ilmu harus serius teman-teman ya. Tidak boleh kita main-main. Agar yang disampaikan oleh ustadz tersebut benar-benar masuk ke hati kita. Coba perhatikan di sekarang ini. Di banyaknya kajian-kajian Ustadz Aswaja yang sering sekali mereka panggil kus-kus. Mereka bukan malah menyampaikan ilmu, tapi di sana terlihat banyak sekali parodi-parodi. Apakah seperti itu majelis ilmu? Ikuti saya. Ya. Tahu ya tahu. Tahu. Tahu ya tahu. Tahu. Ikuti saya. Oh ya. Mumet dah sih. Ayo. Tahu ya tahu. Tahu ya tahu. Bakwan ya bakwan. Bawan ya bawan. Ayu ya ayu. Ayo yo ayo. Tapi jangan murahan. Tapi jangan murahan. Iya. Dan seharusnya teman-teman semua bersyukur dengan adanya dakwah salafi di Indonesia ini. Dari adanya penyampaian ustadz-ustadz salafi. Sedikit demi sedikit banyak orang yang sudah meninggalkan tradisi jahiliyah. Seperti halnya mereka sering bertabaruk kuburan, menabur-naburkan sesajen di laut ataupun di pohon-pohon. Yang sudah jelas itu adalah perbuatan syirik. Dan inilah bukti cintanya dakwah salaf atau ustadz-ustadz salafi. Kenapa mereka sering sekali mengingatkan perbuatan seperti ini. Kita mengikuti jejak yang hak ini dimusuhi. Yang pertama kali tidak senang dengan dakwah ini siapa? Iblis, laknatullah alaih. Nggak senang iblis. Dengan dakwah tauhid nggak senang iblis. Dengan dakwah mengajak orang pada sunnah, iblis nggak senang. Kemudian setelah itu iblis dia nggak mau sendiri. Dia mesti membisikkan kepada siapa? Wali-walinya. Maka sering ada kan disebutkan wali-wali syaitan. Karena ada dua, Allah menyebutkan dalam Al-Quran, ada wali Allah, ada wali apa? Setan, wali setan. Nah, wali setan dari tokoh-tokoh ini nggak mau dia terima dakwah ini. Ini dakwah menyesatkan umat. Di mana menyesatkannya?
Orang kita ngajak kepada tauhid kok, melarang orang berbuat syirik. Makhluk ini, semua makhluk ini nggak punya apa-apa, nggak bisa memberikan manfaat, nggak bisa menolak bahaya seluruh makhluk, siapapun dia orangnya. Hatta Nabi Muhammad SAW tidak bisa memberikan manfaat, tidak bisa menolak bahaya, tidak bisa. Allah yang mengatakan dalam Al-Quran demikian. Yang bisa memberikan manfaatnya satu, siapa? Hanya Allah. Nggak ada yang bisa mendatangkan bencana kecuali Allah. Nggak ada yang bisa menghilangkan bencana dan musibah kecuali hanya Allah. Wajib kita yakin sebagai orang beriman. Makanya ketika kita mendakwakan dakwah ini dakwah yang benar, Shiratal Mustaqim. Dituduh apa? Dituduh keras. Di mananya yang keras? Di mana yang keras? Ayatnya, Quran ini keras? Atau nabinya SAW? Nabi Muhammad SAW. Nabi yang paling sayang, justru Nabi terus yang malah menjelaskan kepada umat ini agar umat ini mentauhidkan Allah, menjauhkan syirik. Ini dakwah yang paling hak, dakwah yang hak, dakwah yang benar, dakwah yang lurus, dakwah kasih sayang. Jadi jangan mau kita dibilang keras. Saya tanya dong, di mana kerasnya? Kalau suara saya keras, kalau saya pelan, nggak ada yang dengar dong suaranya. Bapak-bapak, ibu-ibu, nggak ada yang dengar suaranya. Harus keras supaya apa? Supaya orang dengar dakwah ini, supaya sampai dakwah ini kepada umat. Nabi SAW kalau khutbah keras, matanya merah Nabi SAW, supaya orang dengar dakwah ini. Isi dari Quran semuanya jelas benar. Al-Quran ini semuanya yang didakwakan Nabi semuanya benar. Kenapa dibilang keras? Kalau ini bukan bisikan syaitan, siapa lagi? Bisikan siapa lagi? Ini bisikan syaitan untuk menuduh apa? Dakwah yang hak ini dituduh dengan apa? Keras. Dakwah tauhid itu keras. Dakwah mengajak orang kepada sunnah, melarang bid'ah dikatakan keras. Jadi kita mau biarkan umat mengerjakan syirik? Kesian. Kita mau biarkan umat mengerjakan bid'ah? Ancamannya apa? Neraka. Syirik, ambil neraka. Bid'ah juga ancaman neraka. Yang bersabda Rasulullah SAW. Ini bukan main-main ini. Jadi orang ketika dia menuduh, kita tanya, kenapa antum menuduh? Kenapa? Di mana alasan antum? Kalau dibilang perbedaan, ini kan perbedaan pendapat. Nggak ada syirik ya syirik, nggak ada perbedaan pendapat syirik. Orang nyembah kubur kok dibilang perbedaan pendapat? Syirik. Orang pakai jimat, perbedaan, nggak ada perbedaan pendapat. Jimat syirik. Nabi bersabda, inna ruqa wa tamaima wa tiwalata syirkun. Ruqyah, jimat, tangkal syirik. Hadis sahih dari Imam Ahmad, Abu Daud dan yang lainnya. Kalau ada perbedaan pendapat, kata Allah apa? Allah telah menjelaskan solusinya ketika ada perbedaan pendapat. Di dalam surah An-Nisa, surah 4 ayat 59. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasula wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasul in kuntum tu'minu billahi wal yawmil akhir dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Wahai orang beriman, taatlah kepada Allah, taat kepada Rasul dan ulil amri di antara kalian. Apabila kalian berselisih tentang suatu masalah agama, kembalikan kepada Allah, kembali kepada Rasul. Kembali kepada Allah kemana? Al-Quran. Kembali kepada Rasul, kepada Sunnah. Allah menyebutkan dalam ayat ini, perhatikan, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war Rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Jika kalian berselisih tentang suatu masalah agama, suatu kecil masalah agama ini, kembalikan kepada Allah, kembalikan kepada Al-Quran, kembalikan kepada Rasul, kembalikan kepada Sunnah. Jika kalian beriman kepada Allah dan hari akhir, yang demikian yang paling baik dan sebaik-baik akibatnya. Jadi di sini antum perhatikan, Allah menyuruh untuk kembalikan. Kalau ada perselisihan, kembalikan. Bukannya kemudian ribut, bukan pengajian dilarang. Pakai ini akal yang waras, pakai hati yang lapang. Kita umat Islam, ada masalah apa? Ayo kita diskusi, kita duduk. Yang mana yang hak kita wajib ikut, yang batil wajib kita tinggalkan. Ini dalil, semua yang kita bawakan dalil dari Quran dan Sunnah. Bukan kemudian orang ngaji dilarang, orang ngaji di demo, yang ke gereja nggak diapa-apakan. Ini kan kebodohan. Orang ke gereja, orang berbuat kesyirikan kepada Allah nggak dilarang. Giliran ngaji menyampaikan Quran dan Sunnah dilarang. Ini kan kebodohan, ketololan ini, penyesatan umat ini seperti ini. Kita nggak boleh dalam Islam seperti itu. Bayangkan jika dakwah salaf tidak ada di Indonesia, mungkin kesyirikan dan kebid'ahan akan tambah merebak. Oke teman-temannya, cukup sekian video dari saya dan semoga ini bermanfaat bagi kita semua, khususnya untuk saya pribadi, agar kita lebih berbenah lagi dan lebih baik dari yang kemarin. Dan saya mendoakan semoga dakwah salaf di Indonesia ini terus berkembang dan terus didakwahkan di mana-mana agar kesyirikan dan kebid'ahan bisa lenyap di Indonesia ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.